Pernahkah kalian bertanya-tanya kenapa Tenryubito atau naga langit disebut sebagai naga atau Ryu? Bagaimana jika ternyata semua hal ini berhubungan sangat mendalam dengan Kaido dan tentu saja samurai legendaris atau dewa pedang yaitu Shimotsuki Ryuma? Nah, dari dimulai sebelum di sini di video ini kita akan membahas hal-hal terkait dragon atau naga atau Ryu di serial One Piece ini yang ternyata frasanya jauh lebih kental dari yang kita kelihatan saja. Jadi pastikan kalian tonton video sampai habis ya, agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah, karena One Piece itu tidak masuk akal, tapi akal bisa masuk. Nah, sebelum itu ada info penting juga nih nakama, di mana Misfit Society sedang membuka pre-order spesial Ramadan untuk produk terbarunya. Kaos warna navy dari Zoro Asura dan Gear 5 Luffy yang hanya 95.000 saja. PO pun sangat terbatas karena hanya buka sampai tanggal 31 Maret saja ya. Pengerjaan selama 7 hari, tapi tentu saja bisa lebih cepat dong, di mana PO terbatas ini hanya untuk 200 pieces saja. Nah, dimana yang bakal kamu dapatkan di pre-order sekarang adalah kaos Combat 30S di warna navy dengan desain pilihanmu sendiri. Lalu gantungan kunci serta stiker dari One Piece juga. Untuk paket bundling Zoro dan Luffy ada penawaran spesial loh. Kamu bisa dapatkan hanya dengan harga 180.000 saja. Itu pun dengan 2 gantungan kunci dan 5 pieces stiker yang ada. Jadi jangan lewatkan kesempatan emas ini, langsung dapatkan kaosnya dengan klik link di pemesanan kolom dengan klik link di deskripsi video di bawah ya. Langsung pesan sekarang juga sebelum stok habis. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja wadaw. Nah, di mana ini sebenarnya sebuah teori yang sudah lama sekali ingin saya bahas karena banyak sekali berhubungan dengan segala halnya, tapi belum nemu aja nih momen yang pas untuk ngebahas tentang dragon atau naga yang ada di serial One Piece. Tapi karena kebetulan Ryuma akhirnya kembali disinggung di silsilah keluarga Zoro kita, jadi let's go, kita akan langsung membahas terkait hal-hal dragon atau naga yang ada di seluruh cerita One Piece ini. Pertama, ngomong-ngomong tentang dewa atau gods, kenapa naga langit dipanggil sebagai naga? Mereka pula terlihat sangat terobsesi sekali dengan naga karena kita juga tahu naga pertama kali dimunculkan di arc Perang Hazard saat melawan Luffy, yang bahkan di Perang Hazard ini terdapat 2 naga, di mana pertama yang akhirnya dihajar oleh Zoro dan dijadikan makanan, dan yang kedua naga yang ada di dalam lab dan itu dihajar oleh Brook dan Kinemon. Ya, walau sejujurnya naga tersebut berbeda dengan naga atau dragon yang kita familiar dari Kaido. Karena ingat, untuk naga yang kita lihat di Perang Hazard ini lebih ke definisi naga secara langsung ya, karena mereka memiliki sayap, tapi untuk seperti Kaido alias Ryu, mereka tidak memiliki sayap. Tapi dari kata-kata Brown Bird, itu adalah naga buatan atau artifisial yang diciptakan oleh Vegapunk untuk menjaga pulau, dan ternyata Tenryubito menyukai naga-naga tersebut hingga katanya diberikan nama. Tapi sampai sekarang kita masih belum tahu namanya itu apa, yang sejujurnya dari cara Oda membawa plot yang tidak penting biasanya akan berperan di masa depan. Yang apakah ternyata nama dari naga ini akan sangat signifikan untuk masa depan, kita tunggu saja. Nah, di mana menurut saya hal itu sangat berhubungan sekali dengan Boybis Kaido yang ditemukan di God Valley, yang bisa saja itu adalah harta karun dari Tenryubito di pulau tersebut, yang menjadi asal mula insiden God Valley 38 tahun yang lalu. Yang bisa saja juga alasan Vegapunk membuat buah iblis buatan dari Kaido, karena itu adalah permintaan dari para Tenryubito yang menginginkan buah iblis tersebut kembali. Karena Vegapunk sendiri dia bilang jika biaya yang dibutuhkan untuk meneliti Mythical Zoan sangat luar biasa sekali, dan kata-katanya unimaginable research yang bahkan membutuhkan waktu lebih dari 20 tahun. Yang jika kembali ke Tenryubito tadi, kita juga tahu bahwa tanda mereka sendiri disebut sebagai Hoof of the Dragon who runs through the sky. Di mana Tenryubito yang berarti naga langit, yang ten sendiri dari kanji tersebut bisa diartikan sebagai surga atau langit atau celestial lah, yang pas sekali dengan sebutan sebagai celestial dragon atau naga langit ini. Ya, ini adalah hal yang sama dengan kemampuan Kaido bekerja yang dikatakan oleh Yamato kan? Nah, di mana tanda Tenryubito tersebut seorang naga yang menembus langit dengan memegang awan untuk terbang tinggi, bukankah sama persis konotasinya dengan Tenryubito yang memegang dalam tanda kutip budak-budak yang mereka miliki melalui tanda budak yang bahkan bentuknya sama persis dengan tapak naga. Kasarnya mereka membutuhkan batu loncatan alias budak-budak ini agar para Tenryubito dianggap tinggi dan disebut sebagai dewa.
Ya, jika naga memegang awan untuk terbang, maka persis logo cakar dari naga Tenryubito adalah cara mereka untuk dipuja sebagai sang dewa. Nah, lalu apa sih hubungan semua ini dengan Ryuma? Dimana untuk Ryuma sendiri dikenal dengan sebuah kisah dari masa lampau saat dia memotong naga yang terbang di ibu kota Wano Kuni. Ya mungkin ini sedikit note saja ya, Oda dulu pernah menciptakan komik one shot yang bernama Monsters, dan situ ada karakter yang bernama Ryuma yang akhirnya terkonfirmasi juga oleh Oda jika Ryuma yang ada di One Piece originalnya dari one shot Monster tersebut. Ya walaupun tentu saja banyak perubahan seperti mata dan tentu saja warna rambut pun, dimana Ryuma di One Piece jika dilihat dari siluet Kawamatsu terlihat jika dia memiliki rambut yang berwarna terang. Entah apakah sama dengan zombinya atau jangan-jangan dia berwarna marimo atau hijau seperti Zoro. Ya tentu saja bagaimana Oda membuat paralel antara Zoro dan Ryuma seakan-akan memberitahu kita jangan-jangan dulu Ryuma adalah nakama dari Joy Boy di masa Void Century. Mengingat bagaimana rakyat Wano Kuni yang berhubungan erat dengan era Void Century tersebut, dia menyebut Joy Boy dan akhirnya disandingkan atau dirivalkan secara kepahlawanannya bersama Sword God aka Ryuma ini, yang bukankah itu menjadi paralel-paralel yang pastinya akan terjadi secara real di masa lalu, yang bukankah sangat menarik jika kita mengingat di masa kini itu adalah dua karakter utama kita, Luffy dan Zoro. Serta sedikit note singkat juga, di One Piece Magazine ada artikel yang mengatakan jika Ryuma ini hidup 400 tahun yang lalu. Tapi lagi-lagi perlu diklarifikasi ya, majalah tersebut ternyata ditulis bukan oleh Oda, melainkan oleh pihak ketiga yang menurut saya bisa saja masih banyak kesalahan karena belum terungkap secara resmi untuk Ryuma ini dia terlahir waktu atau timeline kapan. Toh pasti ada banyak juga kesalahan yang terjadi di One Piece Vivre Card saja. Contohnya, dulu dikatakan jika Sabo telah mati di Vivre Card atau databooknya, tapi ternyata Sabo masih hidup. Serta masih banyak juga kesalahan seperti pengguna Hosoku yang dikatakan tidak punya tapi tahu-tahu punya. Yang jika dilihat dari penggunaan kata-kata Gyukimaru juga kepada Zoro yang dimention oleh Arthur dari Library of Ohara, dia ini seakan-akan merefernya jika Ryuma ini dari era yang sangat lampau dan itu adalah Void Century, yang saya sendiri sejak dulu sangat yakin sekali sih jika Ryuma ini berasal dari era lampau itu. Jadi saya sangat sangsi jika pertarungan di Void Century dahulu, naga tersebut mungkin bertarung bersama pihak dari aliansi musuh dan dia pula adalah salah satu Zoan terkuat dan dia menyerang Wano Kuni. Tapi akhirnya Ryuma berhasil membunuhnya di sebuah pertarungan dahsyat yang akhirnya membuat Ryuma sangat terkenal di seluruh dunia dan didewakan di negeri Wano Kuni ini sendiri. Mengingat bagaimana Wano Kuni ini mengisolasikan dirinya menjadi semacam benteng tidak tertembus tepat setelah Void Century. Yang bukankah itu sangat masuk akal bagi mereka semua untuk tidak menerima kemampuan dari dunia luar, yang akhirnya Ryuma lah yang hidup untuk melindungi Wano Kuni di eranya tersebut. Yang akhirnya samurai Wano Kuni yang sangat kuat pun terkenal luas di seluruh dunia, walau dia adalah negeri yang sangat terisolasi yang pastinya awal mula kisahnya dari kisah kepahlawanan dari Ryuma. Yang secara logis saat buaya iblis naga itu muncul kembali, mereka akhirnya para Tenryubito akhirnya memutuskan untuk menyimpannya dan mengeramatkannya di God Valley. Tapi ini lagi-lagi masih menjadi pertanyaan, kenapa sih para Tenryubito ini sangat memuja-muja naga tersebut? Apakah mungkin ada hubungan dengan naga di masa lalu yang menjadi salah satu kekuatan tempur yang dimiliki oleh aliansi pemerintahan dunia 900 atau 800 tahun yang lalu? Atau jangan-jangan Imu, sang penduduk tahta kosong itu ada hubungan dengan hal-hal naga yang akhirnya mereka mendewakannya? Ya mungkin contohnya seperti di serial Solo Leveling lah, tetap saja musuh terkuatnya dari ras naga atau Dragon Monarch. Yang sebenarnya terdapat fakta menarik juga loh yang kalian pasti tahu, di mana Garp sendiri punya rumor jika dia memiliki koneksi dalam di Tenryubito dari kata-kata Stelly yang menurut saya ini sangat mencurigakan sih. Yang kita semua tahu jika Garp saat itu dia melindungi God Valley bersama Roger 38 tahun yang lalu, yang kasarnya dia ini melindungi para Tenryubito. Yang akhirnya sadar atau tidak, dia atau Garp ini dia menamai anaknya dengan nama apa? Ya, benar, Monkey D. Dragon. Yang lagi-lagi secara ironisnya atau mungkin ditakdirkan kali ya, jika tujuan Dragon atau naga yang didewa-dewakan oleh Tenryubito ini sang naga langit
malah justru ingin menurunkan para naga langit ini dari surga atau dari langitnya sekarang dan menyatakan perang terhadap mereka secara langsung. Mereka yang mendewa-dewakan naga yang akhirnya sang naga Dragon inilah yang akan menurunkan mereka dari tahtanya. Yang bukankah itu adalah sebuah takdir yang selalu terbalik yang Oda bikin di serial One Piece ini? Nah, jadi itu untuk video kali ini. Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.